Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amal ba'd. Yang saya muliakan Bapak Ustadz Khalid Saifullah dan Bapak Dr. Ja'far dan yang lain-lain pengurus MTA, dan yang saya cintai para jamaah MTA yang pada pagi hari ini hadir. Saya sangat berbahagia berhadapan dengan ibu-ibu yang sedemikian banyaknya, karena ibu-ibu itu adalah tiang rumah tangga, tiang bangsa sebetulnya. Karena dari rumah tangga ini kita membentuk satu bangsa yang kita banggakan, yaitu bangsa Indonesia. Saya perkenalkan dulu, saya Ibu Siti Fadilah Supari. Dulu pernah menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dan saya sudah beberapa kali diundang ke sini untuk memberikan suatu bimbingan kesehatan. Karena kesehatan itu juga sangat penting untuk kita beribadah. Jadi saya pengen umat Islam itu sehat dan kuat. Dan kita itu adalah rombongan yang paling banyak di negeri ini. Jadi sebetulnya negara ini punya kita gitu, karena kita lebih dari 80%. Nah, untuk itu kita harus sehat semua, pintar semua begitu, dan mudah-mudahan melalui MTA ini keinginan itu akan terwujud. Ibu-ibu, waktu saya terakhir ke sini dulu, saya cerita tentang Wolbachia. Wolbachia itu adalah rekayasa pada nyamuk Aedes aegypti yang konon menyebabkan Aedes aegypti itu adalah nyamuk yang membawa virus demam berdarah. Kebetulan saja Bapak Ustadz yang mulia tadi itu barusan sembuh. Beliau barusan sembuh. Dan baru recovery dari demam berdarah. Nah, ibu-ibu, demam berdarah sekarang itu sangat berbeda dengan zaman dahulu. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan Wolbachia apa tidak? Nanti kita ceritakan ya. Nah, kalau dulu yang terkena itu anak-anak kecil, anak-anak balita yang main-main. Karena nyamuk Aedes aegypti itu hanya pada pagi hari sampai sore hari. Kalau malam udah berbeda lagi yang jaga. Nah, nyamuknya udah tidur, nyamuk yang membawa demam berdarah. Nah, sekarang ini yang terkena justru yang dewasa sampai lansia. Jadi kira-kira umur yang paling banyak kira-kira umur 30 sampai 45 tahun yang paling banyak. Dan juga umur 17 sampai 30. Jadi ini suatu hal yang sangat berbeda karakternya dengan demam berdarah yang dahulu. Makanya ini sangat perlu kita tekankan di sini bagaimana kita bisa menghindari. Nah, bolehlah kita minta slide-nya Bapak. Apa itu demam berdarah? Dengue itu demam berdarah. Jadi demam berdarah itu sebetulnya adalah infeksi virus yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Jadi nyamuk itu yang terbang kemudian hinggap di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu, itu sebelum dia nyedot darah, karena dia harus hidup dengan darah Anda. Begitu disedot, maka dia otomatis mengeluarkan virusnya. Jadi yang menularkan dia. Maka kalau ada orang yang sakit, dia nyedot virus dari orang yang sakit dan ditularkan pada yang tidak sakit. Nah, orang yang tidak sakit sebelum dia panas itu 2 hari darahnya sudah penuh dengan virus itu. Nah, virus itu bisa terbang kira-kira 400 meter.
beberapa waktu yang lalu ada program dari pemerintah yang namanya telur Wolbachia diselipin di dalam nyamuk. Telur itu sebetulnya adalah bakteri yang berasal dari lalat. Diselipin, katanya bisa menurunkan insiden dari demam berdarah. Tetapi ternyata terbukti di Singapura tambah 400% naik, di Sri Lanka juga begitu, sehingga mereka putus dari program itu. Nah terus di Indonesia waktu itu dipaksakan. Tapi saya berkuar-kuar untuk mengingatkan para masyarakat. Masyarakat harus bisa menolak. Kalau masyarakat diam saja, ya sudah ditebarin. Seperti di Semarang tadinya nggak tahu menau, sudah disebarin 150 nyamuk yang diberikan telur Wolbachia. Yang menyebarkan adalah ibu-ibu kita sendiri yang mestinya pasti tidak tahu. Jadi diberikan satu ember kecil-kecil yang isinya telur, dan telur itu kemudian menjadi nyamuk, nyamuknya terbang menggigit anaknya sendiri. Nah itu ibu-ibu karena nggak tahu mereka mau, dan akhirnya setelah mereka pada tahu mereka menolak. Tetapi di Semarang sudah terlanjur, Semarang dan Jogja sudah terlanjur, bahkan Jogja menjadi pusatnya. Jadi Solo ya, kalau Solo kena ya itu pantes karena dekat Semarang dan dekat Jogja. Nah, di dunia, slide berikutnya, di dunia itu ternyata semua terkena. Kenapa mereka senang sekali dengan nyamuk? Karena ternyata nyamuk bisa terbang kemana-mana, bisa dititipin sesuatu untuk dimasukkan pada kita. Nah ternyata di dunia itu separuh dari populasinya itu berisiko untuk menderita demam berdarah. Dengan perkiraan kira-kira 400 juta di antara 3,2 miliar manusia. Karena di dunia cuman di daerah yang tropis maupun subtropis. Nah bagaimana di Indonesia? Di Indonesia tahun 2022 itu naik pesat. Tinggi sekali sampai 143.000. Tahun 2003 malah turun. Nah ini anehnya kalau kita lihat grafik yang di bawah. Ya, itu kan ada peningkatan pada tahun 2022. Di tahun 2022 itulah Menteri Kesehatan membuat SK untuk menyebar Wolbachia. Jadi meningkat. Ini meningkat. Maka harus ada Wolbachia. Akhirnya Wolbachia disebar-sebarin. Di Bandung, di Jakarta Barat, di Semarang, di Bontang, di Kupang. Itu tahun 2002 begitu sangat meningkat. Itu yang gambar yang pojok ini. Jadi kok seperti ada hubungan gitu. Jadi supaya menterinya bikin SK untuk nyebar Wolbachia, demam berdarahnya dinaikin. Nah sekarang ini setelah disebar Wolbachia, sekarang ini tahun 2024, di mana-mana demam berdarah naik dengan pesat. Saya nggak tahu apa yang mereka siapkan. Mungkin akan dijual vaksin yang baru. Itu udah otomatis. Kalau penyakit tiba-tiba merebak sampai menakutkan, di mana-mana ada dan sangat menakutkan, nah itu biasanya akan ada yang dijual. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu harus hafal itu. Untuk itu kita jangan terseret dalam nurut aja gitu. Kita harus bisa bertahan, kita harus bisa menjaga diri kita masing-masing dari bencana kesehatan. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain ataupun bahkan pemerintah. Ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai jamaah MTA harus menjadi orang yang kuat, orang yang bisa melindungi diri sendiri. Maka di MTA ini ada khusus pengkajian tentang kesehatan di bawah Pak Dr. Ja'far.
Itu untuk menjaga kesehatan umat dan terutama adalah untuk jamaah MTA. Jangan sampai ketinggalan pengetahuan dan sebagainya. Apa sih yang menyebabkan demam berdarah itu kemudian tinggi gitu? Nah itu ada beberapa hal yang berkaitan dengan alam. Misalkan suhu udara yang seperti kemarin-kemarin ini. Kemudian curah hujan dan kelembapan yang berada di lingkungan kita. Dan yang nomor 3 El Nino. Nah ini yang dipakai Menteri Kesehatan karena takut dibilang tidak berhasil untuk mengendalikan demam berdarah. Mereka mengatakan ya itu salahnya El Nino. Lumbung angin kok disalahkan ya. Dan angin kan gak punya KTP ya kata Pak Anies. Ya boleh-boleh saja. Nah itu inilah yang dituduh sebagai penyebab demam berdarah itu kembali merebak. Nah kira-kira seperti apa sih demam berdarah itu? Ini saya tunjukkan gejala-gejalanya yang yang klasik, yang dulu pada anak-anak, tapi sekarang pada dewasa, sehingga banyak kita kecolongan karena tidak diduga kalau itu demam berdarah. Barangkali sebulan yang lalu saya kehilangan keponakan saya berumur 37 tahun, anak yang sukses, anak yang sangat baik sekali, 35 sudah doktor dan kemudian karirnya bagus sekali. Dia panas, makan obat panasnya turun, mual-mual dikirainnya sakit mah, makan obat mah, akhirnya muntah-muntah. Setelah muntah-muntah lemes sekali dan diperiksa ternyata trombositnya tinggal 58.000, kemudian masuk ICU untuk dibetulkan trombositnya malah turun menjadi 4.000 dan kemudian besok paginya sudah tidak ada, meninggal dalam 4 hari saja. Dokternya pun masih belum ngeh ini sakit apa, tapi ternyata laboratoriumnya menunjukkan kalau dia demam berdarah. Jadi perjalanan penyakitnya sangat berbeda dengan zaman dahulu. Nah ini ada demam berdarah biasa. Kalau demam berdarah biasa kadang-kadang bapak-bapak dan ibu-ibu tidak merasa, cuman panas-panas, batuk-batuk seperti flu saja biasa. Itu yang abu-abu itu demam berdarah biasa. Nah itu demam tinggi, kemudian sakit kepala banget. Nah, boleh ditanya sama Bapak Ustadz Khalid yang sudah merasakan. Jadi lemes sekali ya Pak ya. Lemes, sakit kepala parah, sakit di belakang mata, nyeri otot dan sendi, dan kemudian mual-mual, muntah, biasanya belum muntah-muntah banget. Kemudian ada kelenjar bengkak dan ada ruam-ruam perdarahan. Nah ini sekarang tidak nampak, ruam-ruamnya nggak nampak, kelenjar bengkak juga nggak nampak. Cuman seperti flu biasa, seperti masuk angin, lemes banget. Kalau Anda panas, cepat-cepatlah tahu panasnya karena apa. Mudah-mudahan Pak Dr. Ja'far nanti mempunyai sistem bagaimana segera supaya tahu ada demam berdarah apa tidak. Karena biasanya kalau terlambat, nah itu jauh lebih parah daripada yang tidak terlambat. Dan kalau yang berat itu perutnya sakit banget. Sakit banget perut. Kemudian muntahnya banyak dan terus menerus. Napasnya cepat. Biasanya ada perdarahan di gusi atau hidung. Lelah dan gelisah. Nah ini yang nggak ada di yang ringan. Kalau yang ringan nggak gelisah seperti flu biasa begitu. Tapi kalau yang berat itu gelisah. Kemudian kadang-kadang ada darah di dalam muntahan atau di dalam BAB-nya. Dan orangnya sangat haus karena dehidrasi, muntah-muntah, dehidrasi, dia pengen minum terus. Kulit pucat dan dingin serta lemah. Lesu lemah, gak bisa ngangkat kepala. Lemah sekali dan biasanya ngelipak.
Nah ini kalau dengue berat begini, itu harus segera ke rumah sakit karena Anda akan diancam oleh shock. Kalau shock itu akan sangat sulit untuk bangun kembali. Jadi mesti biasanya langsung diinfus supaya tidak jatuh dalam shock. Apa yang harus kita lakukan kalau Anda panas? Nomor 1, periksa lab dalam keadaan seperti sekarang ini. Nomor 1, lab dulu. Aku demam berdarah apa bukan? Lab yang baru itu hari pertama sudah bisa dideteksi. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lab yang home visit. Jadi bukan orang yang panas dibawa ke lab, tapi petugas labnya yang datang ke rumah Anda, rumah yang panas. Mudah-mudahan MTN nanti bisa membuat sistem itu. Mudah-mudahan kemarin saya usulkan seperti itu. Dan kalau Anda sudah tahu, nomor 1 istirahat. Minum banyak cairan, itu harus minum banyak. Dan bila ada gejala yang parah, misalkan ada muntah-muntah, cepat-cepat ke rumah sakit untuk diinfus. Karena kita kejar-kejaran dengan cairan dalam tubuh dan cairan yang keluar. Dan sayangnya tidak ada obatnya. Sampai detik ini tidak ada obat untuk sakit demam berdarah. Jadi makanya kenapa ini agak menakutkan, karena memang tidak ada obatnya. Slide berikutnya, tapi ada yang bisa membantu, yaitu herbal atau buah-buahan. Air kelapa akan membantu. Jadi begitu Anda panas, periksa lab, labnya belum jadi, minumlah air kelapa dulu. Air kelapa hijau ya biasanya. Kemudian kunyit, daun pepaya, angka. Angka ini ada saya pernah dikasih. Yang membuat itu angka madu kurma. Ada campuran gitu, angka madu kurma. Kemarin beberapa hari yang lalu cucu saya juga kena demam berdarah, dirawat di rumah sakit. Saya berikan angka madu kurma untuk meningkatkan trombosit. Kemudian vitamin D3. Kemudian gulma itu daun-daun berwarna hijau. Sambiloto, kalau orang di sini sangat kenal dengan sambiloto, dan vitamin C serta zinc. Yang paling terkenal adalah buah-buahan. Nah, jambu biji yang merah itu Ibu. Kalau Anda panas, bikin jus jambu merah. Jambu kluthuk. Kalau bahasa Jawanya jambu kluthuk. Nah, itu yang paling gampang, paling murah, di jus minumkan. Itu bisa menjaga trombosit tidak anjlok. Mangga juga boleh, buah naga, pisang, ini maksudnya buah-buahan yang bisa kita anjurkan. Ini tolong dicatat ibu-ibu, pisang, pepaya, kurma, jeruk, kiwi, alpukat, dan delima. Jadi ini bisa diberikan pada anak. Misalkan dia mau muntah, kasih aja buah-buahan seperti ini, barangkali lebih enak gitu. Lebih senang karena rasanya ada manis, ada enak ya. Kemudian jadi anak-anak tidak stres, Anda paksa makan nasi, makan bubur, ya kan, lebih baik dikasih buah-buahan sama air. Dan biasanya anaknya juga malas makan. Jadi kalau dengan buah-buahan dia merasa tidak makan tapi seperti makan permen. Slide berikutnya. Vaksin. Nah, ternyata mereka sudah menyiapkan vaksin. Mereka membuat vaksin dari tahun 1920 tapi tidak pernah berhasil. Jadi virus demam berdarah itu ada 4 varian. DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Jadi mereka bingung mau membuat pakai mRNA yang mana dan belum pernah jadi. Namun akhir-akhir ini disetujui. Indonesia sudah mengimpor, sekarang sudah siap
Nah, Dengvaxia. Tapi aneh, vaksin ini tidak bisa untuk semuanya, untuk semua ibu-ibu atau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak belum pernah demam berdarah, tidak boleh pakai vaksin ini. Justru membahayakan. Aneh kan? Kalau Bapak Ustadz Khalid boleh karena beliau sudah gerah demam berdarah. Tapi kalau yang belum tidak boleh. Dan ini diberikan 3 dosis interval 6 bulan. Usianya 9 sampai 45 tahun. Kalau 9 sampai 60 tahun itu Indonesia aja. Tapi penelitiannya baru sampai 45 tahun. Nah, apakah bisa untuk 60 tahun atau 70 tahun? Ya, belum tahu karena penelitiannya cuma sampai di situ. Slide berikutnya, nah ini yang paling baru ditandatangani oleh WHO. Jadi WHO itu tempat registrasi vaksin. Nah, nanti kalau ada vaksin baru yang kualifikasi itu adalah WHO. Ini boleh dipakai. Nah berarti WHO juga dapat bagian gitu. Nah, bagian berapa persen? Nah, itu udah kewajiban. Sekian persen mesti disetor ke WHO. Nah, ini pada tahun 2022 Indonesia sudah menyetujui. Ini diproduksi oleh Jerman yang ternyata yang namanya Takeda, namanya Qdenga Tak 003. Kalau ini bisa untuk yang belum maupun yang sudah. Jadi nanti kalau ada vaksinasi tanya sama Pak Dr. Ja'far dulu, tanya sama MTA Pusat. Tapi sampai sekarang belum ada persetujuan dari WHO untuk memberikan vaksin secara massal. Karena apa? Karena efektivitasnya juga belum jelas. Artinya demam berdarah itu tidak ada obatnya, tidak ada vaksinnya. Artinya kita harus menghindar. Kita harus menghindari diri supaya kita tidak sakit. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak sakit? Dan ini vaksin tidak boleh diberikan pada ibu hamil atau yang menyusui. Ingat ya, ibu-ibu hamil tidak boleh, nggak usah pakai vaksin, pakai cara kita nanti. Kecuali nanti kalau ada ketentuan harus, nah tolong tanya ke Bapak Ustadz, Pak Dokter Ja'far yang yang mengurusi kesehatan jamaah MTA. Kalau tidak ada obatnya, tidak ada vaksinnya, kita harus apa? Ya kita satu jangan mau digigit nyamuk. Alhamdulillah kita tertutup, tangan kita tertutup, kaki kita juga tertutup sampai ke bawah. Itu termasuk anjuran bahwa tutuplah sebagian besar badan Anda. Nah, alhamdulillah baju kita sudah melindungi kita. Kalau yang kelihatan kita boleh pakai lotion yang anti nyamuk. Nomor 1, nyamuk tidak boleh ketemu kulit kita. Nomor 2, nyamuk tidak boleh bertelur di sekitar kita. Ya. Dengan kita menguras, menutup, mendaur ulang, sebaiknya bak mandi itu pakai ember saja dan ember dikurep. Kalau nggak dipakai, dibuka. Kalau mau dipakai, habis dipakai dikurep lagi. Lebih baik pakai air mancur. Karena nyamuk ini 2 cc saja sudah mau bertelur dia. Kemudian masang kelambu. Untuk anak-anak masang kelambu karena ini pada siang hari. Anak-anak tidur, ayo tidur siang. Padahal menyilahkan untuk digigit nyamuk. Nah, pasanglah kelambu. Jadi kelambu ini termasuk kita menghalangi nyamuk menyentuh tubuh anak-anak. Kemudian obat oles anti nyamuk, monggo bisa. Kemudian jangan menggantung baju-baju di kamar.
Nyamuk itu sukanya ada di tempat yang gelap dan lembab. Di bawah lemari, di bawah kasur, dan di horden yang terlipat-lipat itu dia menghindari angin dan sebelah-sebelah kita. Jadi dia sembunyi di situ. Maka kalau nyapu-nyapu jangan lupa di ogro-ogro itu ya bawahnya, karena mereka suka ada di situ. Kemudian kalau bisa menanam tanaman pengusir nyamuk seperti sereh, lavender, zodia dan lain-lain. Kan saya kira ibu-ibu lebih pintar dari itu. Tanaman sereh. Nah, ini 3M plus yaitu menguras, menyikat tempat penampungan, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah barang bekas yang bernilai ekonomis. Ini salah satu yang kurang. Ibu-ibu tolong membentuk jumantik, juru yang mencari jentik. Nah itu ibu kan punya pengajian-pengajian. Nah itu kalau sebaiknya satu rumah satu orang dilatih bagaimana melihat jentik-jentik. Kalau Anda males jentik-jentik, misalkan Anda punya kolam, males ngambilin jentik-jentik ya ada, kasih aja ikan. Ada ikan khusus yang suka makan jentik-jentik nyamuk. Namanya ikan apa ya itu yang suka? Nah pasti ibu-ibu lebih pintar daripada saya. Ikan itu ditaruh di situ supaya makan jentik-jentik. Karena jentik-jentik itu akan menjadi nyamuk yang berbahaya. Nah apa sebetulnya yang terjadi? Apa ada hubungannya dengan Wolbachia? Kalau gitu disengaja dong. Nah itu ibu-ibu bisa menjawab sendiri. Slide berikutnya. Ini gambar dari Harian Jogja, jadi bukan saya yang bercerita, saya hanya melihat berita. Menteri Kesehatan menegaskan bahwa DBD di Jogja menurun karena Wolbachia. Waduh, Wolbachia itu nyamuk yang baik. Saya sudah beratus-ratus kali bilang, nyamuk kok baik, emangnya dia datang untuk senyum pada kita? Kan enggak. Nyamuk pasti datang pada kita untuk menggigit. Karena untuk hidupnya dia butuh darah kita. Jadi enggak ada nyamuk yang baik itu ibu-ibu. Dulu ada sebagian ibu-ibu yang ditugaskan oleh mereka menyebarkan Wolbachia mengatakan ada nyamuk baik. Nyamuk baik, assalamualaikum, senyum cuman lewat itu. Enggak ada itu ibu. Nah adanya nyamuk yang mencari darah kita. Sambil mencari darah kita, ya ini ketika itu Pak Menkes melawan banget. Jadi saya tidak melawan siapa-siapa tapi saya mengemukakan fakta-fakta yang sesungguhnya. Tapi ternyata Dinas Kesehatan Yogyakarta mencatat peningkatan jumlah kasus DBD. Ayo percaya yang mana? Menteri Kesehatan itu suka mendapat laporan juga belum tentu benar gitu. Nah dia menegaskan penurunan dari mana bisa dihitung. Bagaimana bisa menghitung nyamuknya terbang-terbang. Nah yang jelas Dinas Kesehatan bisa menghitung kasusnya naik. Padahal Jogja itu dari tahun 2011 sudah disebarin. 2019 disebarin lagi. Tapi nyatanya tetap naik. Artinya Wolbachia tidak berefek untuk menurunkan demam berdarah. Kalau ada orang yang mengatakan itu bohong. Itu buktinya di Jogja. Jogja itu pusatnya. Pabrik nyamuknya ada di Solo Tigo loh, mesake banget atau Solo. Di Solo Tigo itu ada pabrik nyamuk yang produksinya tadinya diharapkan setiap minggu itu diproduksi 30 juta nyamuk. Terus-terusan itu. Udah dikasih modal dari sono dan kita selalu nurut aja. Karena kalau nggak nurut gimana kalau pegawai negeri nggak nurut? Bisa dipecat kan? Jadi mereka nurut aja. Korbannya siapa? Ya kita. Kita ini yang nggak tahu apa-apa. Ketika Semarang
sebarin 150 juta nyamuk Wolbachia, penduduknya nggak ngerti. Saya teleponin satu-satu puskesmas, nggak tahu. Coba. Artinya penyebaran nyamuk Wolbachia itu tidak seizin rakyat yang ada di situ. Nah, timbullah pertanyaan, ada apa ini? Itu. Dan ternyata SK-nya Menteri tahun 2022, ternyata 2022 DBD-nya dinaikkan. Nah sekarang DBD-nya dibikin menakutkan. Yang meninggal itu yang besar-besar, jadi kelihatan gitu. Kalau anak kecil-kecil kan belum punya teman ya. Kalau yang kayak ponakan saya umur 37 tahun dia sudah menjabat ini, menjabat itu. Nah jadi ketahuan, oh, ibu ketua itu meninggal karena DBD. Wah, bapak pemimpin MTA kena DBD. Nah itu memang jadi memang dibikin menakutkan Pak. Nah, tapi alhamdulillah beliau sakti jadi DBD-nya kan. Tugasnya masih banyak membimbing bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi Allah melindunginya gitu. Jadi saya waktu dikasih tahu saya juga deg-degan. Dan beliau ini mestinya belum selesai loh recovery-nya. Untuk demam berdarah yang baru itu 2 minggu. Beliau bisa menularkan 2 hari sebelum beliau panas. Dan 2 hari sesudah recovery. Jadi beliau tidak boleh digigit nyamuk. Nanti takutnya nyamuknya menggigit ibu. Nah jadi ketularan. Jadi tapi Bapak sudah insya Allah udah darahnya udah bersih. Tidak ada virusnya lagi. Jadi ini suatu pengetahuan. Satu tidak ada obatnya. Vaksin belum jelas. Jadi satu-satunya jalan ibu berhadapan langsung dengan nyamuk. Maka jangan boleh nyamuk menghampiri keluarga kita. Ataupun menghampiri kita. Caranya seperti apa? Tadi dibersihkan lingkungan Anda dengan 3M dan pembersihan sarang nyamuk. Kedua, bersihkan kamar Anda, jangan ada ting selampir, baju-baju itu untuk sembunyi nyamuk. Nyamuk tidak boleh sembunyi di dalam kamar kita. Nah kalau perlu pakai kelambu. Nah kemudian slide berikutnya. Lah ini slide. Nah ini foto yang saya ambil dari Antara. Antara itu media yang sangat dipercaya di dunia ya. Antara itu tanggal 9, sekarang baru tanggal, ya kira-kira minggu yang lalu. Kemenkes bermitra dengan Melinda Gates, Bill Gates dan Melinda Gates. Untuk transformasi kesehatan. Transformasi itu programnya Menkes. Tapi disupport atau didanai dari LSM asing. LSM asing kira-kira dermawan apa enggak? Enggak lah. Mana ada dia berbaik hati, ini tak kasih duit. Pasti duit yang diberi itu jauh lebih sedikit daripada keuntungan yang akan dia ambil. Keuntungannya nanti vaksin. Kemudian kita dibikin sakit maka kita butuh alat-alat apa masker, apa monitor, apa ventilator, apa. Nah itu nanti kita disuruh utang. Supaya utang kita tambah banyak sehingga kita tidak mempunyai kedaulatan. Kalau tidak punya kedaulatan, kita harus tunduk pada mereka. Nah, mengapa saya bicara di sini? Saya kepingin umat Islam bisa melindungi dirinya masing-masing untuk tidak tunduk pada mereka. Kita bisa menjaga, kita bisa meningkatkan imunitas kita. Kita bisa sehat tanpa harus vaksin misalkan. Ya kalau memang terpaksa, kalau kemarin COVID terpaksa vaksin karena nggak bisa naik kapal terbang kalau tidak vaksin. Lah itu ya monggo karena kepengen naik kapal terbang. Tapi bukan vaksin lah yang melindungi bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti berdoa
untuk memohon perlindungan pada Allah. Sebaik-baiknya perlindungan adalah perlindungan dari Allah. Tapi mereka ingin menghapus itu. Yang melindungi kalian itu vaksin, yang melindungi Anda itu obat-obatan ini dan obat-obatan itu. Nah, itu yang kadang-kadang merusak keimanan kita. Jadi mudah-mudahan jamaah MTA semua bisa paham betul. Kalau nggak paham, silahkan membuat pertanyaan nanti. Slide berikutnya, nah ini gambar nyamuk. Ini nyamuk itu wajahnya seperti ini sebetulnya. Ini dilihat dari elektron mikroskop. Saya dikirimi dari teman saya dari luar negeri. Ternyata nyamuk itu punya mata 100. Giginya 48. Siungnya ini ada zatnya untuk mengencerkan darah. Ada saluran untuk menurunkan virus. Masya Allah. Dan ternyata di Quran pun disebut. Di Al-Baqarah ayat 26. Nanti ibu-ibu buka ya. Ini saya ambil dari apa ya, aplikasi ya. Di Al-Baqarah ayat 26 itu kira-kira begini artinya. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Jadi Anda harus perhatikan itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Allah. Ini ciptaan Allah loh. Secanggih ini seperti monster. Nah, apa maksud Allah? Tapi bagi mereka yang tidak beriman, apa ya maksud Allah dengan nyamuk ini? Kok dibikin seperti monster? Mereka berpikir untuk dijadikan senjata biologi. Nah, mereka mempertanyakan apa maksud Allah dengan perumpamaan itu. Maka nyamuk menjadi binatang yang istimewa karena disebut di dalam Al-Quran. Dan banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberi petunjuk. Jadi kita diberi petunjuk bagaimana menghindari dari nyamuk tersebut. Karena nyamuk itu juga ada gunanya di dalam lingkungan, ilmu lingkungan. Kalau nyamuk dihabisin sama sekali, maka juga akan terjadi perubahan yang tidak seimbang dalam lingkungan. Jadi cara-cara mereka dengan wolbachia itu jelas tidak sesuai dengan Al-Quran. Tapi tidak ada yang dia sesatkan, tidak ada yang Allah sesatkan dengan nyamuk itu selain orang-orang yang fasik. Jadi mereka memang sesat karena membuat nyamuk itu baginya adalah ingin dibuat sebagai senjata. Dititipin, sekarang baru dititipin wolbachia. Nanti bisa dititipin penyakit yang lain, nanti bisa dititipin chip dan sebagainya. Itu adalah memang ternyata di Quran ditulis. Jadi nyamuk bukan sembarangan binatang karena ternyata di Al-Baqarah ayat 26, coba nanti ibu buka lagi. Dan di situ cerita tentang nyamuk. Dan kebetulan saya dikirimin gambar nyamuk yang sangat menakutkan. Ini jadi elektron mikroskop itu adalah untuk melihat virus. Jadi nyamuk jadi kelihatan gede banget. Ya. Seperti saya juga kaget pertama kali melihat tuh, serem banget. Tapi itu adalah karena kebesaran Allah. Karena dia punya tugas di dalam lingkungan hidup. Tapi bukan untuk menyebarkan. Jadi itu untuk keseimbangan alam. Tapi cuman untuk orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Maka membuat ini menjadi kejahatan. Nah itulah sekilas. Nanti banyak silahkan kalau mau tanya jawab akan saya jawab. Bila bisa, kalau saya nggak bisa ya saya tanya ke ilmunya.
Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu untuk Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang menghendaki pertanyaan. Silahkan menyebutkan nomor mic terlebih dahulu. Sebelumnya ini satu pertanyaan tertulis. Tadi Ibu Siti menjelaskan bahwa virus demam berdarah sekarang sangat berbeda dengan virus demam berdarah sebelum-belumnya. Yang artinya virus DB sekarang lebih berbahaya dan lebih ganas. Pertanyaannya, yang pertama, apakah perubahan virus DB saat ini menjadi lebih ganas dan berbahaya dikarenakan terjadinya mutasi secara alami pada virus DB tersebut? Nomor 2. Yang kedua, apakah ada kemungkinan tentang virus DB saat ini menjadi lebih berbahaya karena adanya konspirasi? Oke, langsung saya jawab ya Pak ya. Boleh langsung dijawab, biar ingat pertanyaannya apa dan jawabnya apa. Sebetulnya virusnya tidak lebih ganas dan tidak lebih berbahaya, cuman karakteristiknya berbeda. Angka kematian masih 1% atau di bawah 1%. Jadi belum yang mati lebih banyak enggak. Tetapi karakteristiknya berbeda. Dulu anak-anak kecil, sekarang orang-orang dewasa. 2, perjalanan penyakitnya juga berbeda. Ada yang kena demam berdarah tapi trombositnya masih normal. Ada yang demam berdarah tapi tidak ada titik-titik. Mestinya pemerintah harus melihat atau meneliti ada perubahan apa di dalam virus demam berdarah ini. Tapi sampai sekarang pemerintah masih diam saja. Seharusnya harus diumumkan, wahai rakyatku, bahwa virus demam berdarah masih seperti yang dahulu tetapi sayapnya bertambah misalkan. Nah itu belum ada. Itu harus dilakukan suatu pemeriksaan virus dengan secermat-cermatnya dan supaya rakyat itu bisa mengantisipasi setepat-tepatnya. Nah namun sampai sekarang belum ada. Pemerintah masih bungkem saja karena mungkin angka kematiannya masih 1% atau di bawah 1%. Jadi kalau dihitung itu masih di bawah 1% di antara yang sakit itu. Apakah itu karena mutasi? Seharusnya kita berpikir apakah ini mutasi dari virus dengue karena disebar Wolbachia kemarin, ataukah ada virus baru? Nah ini kembali sebetulnya kita harus bisa membedakan atau mendeskripsikan. Karena itu mempengaruhi bagaimana kita menghadapi gitu. Tapi sampai detik ini belum ada itu. Jadi kita masih menghadapinya, ya jangan mau digigit nyamuk gitu. Itu nomor 1. Bersihin sekitar Anda. Jangan pandang itu nyamuk Wolbachia atau nyamuk apa, pokoknya sikat aja semua. Nah gitu. Karena ini jelas yang membawa nyamuk. Apakah virus itu sudah berbeda dengan yang dahulu ataukah itu virus baru yang membawa itu adalah nyamuk? Yang pertanyaan kedua, konspirasi apa bukan? Nah, konspirasi itu adalah sesuatu yang sulit dibuktikan. Nah, tetapi kira-kira sebulan yang lalu Wall Street Journal itu mengulas bahwa sekelompok orang itu yang biasa disebut non-state actor, jadi orang-orang kaya raya yang duitnya ini nanti pengen mengendalikan dunia, itu menyebar nyamuk di seluruh dunia. Jadi Amerika itu di Florida itu tidak pernah ada malaria, yang disebar di sana nyamuk yang berisi malaria, bukan berisi Wolbachia. Jadi di Brasilia disebar 5 miliar nyamuk Wolbachia. Jadi itu memang seperti direncanakan. Kalau Anda mungkin mengatakan itu konspirasi ya.
Ya kalau menurut saya sih iya gitu. Walaupun buktinya apa Bu Siti? Nah saya nggak bisa membuktikan. Tapi saya membaca di Wall Street Journal, mereka mengatakan itu begitu. Bahwa itu memang disebarkan ke seluruh dunia dan bermacam-macam. Ada nyamuk yang Wolbachia yang seperti disebarkan di Indonesia, ada yang nyamuknya direkayasa genetika dengan GMO, ada yang direkayasa dengan malaria. Di negara Florida sana sampai juga di demo, nggak mau menerima nyamuk yang diberikan malaria. Itu. Monggo pertanyaan yang berikutnya. Ibu-ibu boleh lo bertanya langsung. Bapak-bapak juga boleh. Di lantai berapa ya? Dipersilahkan. 14. Nomor 14. 10. 33. 10. 33. Baik. Nomor 14 dulu. Dari Ibu, dipersilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Linda dari Blora. Yang saya tanyakan sehubungan dengan penyakit DB yang biasa dan penyakit DB yang berat tadi Ibu yang sudah dijelaskan ciri-cirinya. Itu apabila mempunyai ciri-ciri yang hanya beberapa di penyakit DB yang ringan, yang biasa, hanya separuhnya aja, kemudian juga ditambah dengan yang penyakit DB yang berat. Kebetulan kemarin begini, Ibu Siti Fadilah, putra saya juga habis sakit. Itu sebelumnya demam dingin, tapi kebetulan memang hanya saya kasih obat panas, saya tidak sebut merek ya. Nah, terus kemudian habis itu tiba-tiba panas tinggi sekali sampai 41. Terus saya harus diminta mondok, kemudian setelah itu anaknya itu kok tiba-tiba tandanya jadi lemes, tangannya kedinginan kalau malam itu. Tapi dari hasil lab itu trombositnya bagus terus. Tapi ya itu di rumah sakit hanya dikasihnya obat yang jenengan sebut tadi, itu saja. Terus dokter juga ini memang itu apa antara tipes apa DB ini belum jelas gitu, karena beliau sudah di lab itu sampai 8 hari Bu. Nah terus kemudian ini kalau memang mau pulang bisa nanti, yang penting saya dikasih antibiotik sama obat penurun panas kalau anaknya demam. Padahal itu kalau di rumah sakit itu sampai kedinginan menggigil itu Bu. Tapi alhamdulillah itu sampai begitu diajak pulang itu malah anaknya jadi sehat. Alhamdulillah jadi itu tidak pernah demam, terus alhamdulillah sehat gitu dok Bu. Lah terus niki yang saya tanyakan anaknya itu kadang masih kayak lemes gitu. Tapi untuk nafsu makannya sudah bagus. Itu bagaimana nggih? Karena apakah itu termasuk juga pernah mimisan juga, itu bagaimana yang digolongkan dalam penyakit yang mana? Ya. Terus kemudian yang kedua, sehubungan yang jenengan sampaikan tadi bahwa kemungkinan akan ada vaksin, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia apabila itu nanti juga diwajibkan vaksin untuk warga negara Indonesia seperti ketika ada COVID dulu. Karena ternyata ketika ada vaksin itu untuk pelayanan pemerintahan seperti buat KTP, SIM itu kalau nggak vaksin juga nggak boleh. Itu pripun nggih menyikapi hal itu. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Lydia. Jadi kalau nggak salah tadi pertama tentang perjalanan penyakitnya ya. Perjalanan penyakit itu panas. Panas itu ada beberapa. Anda bisa malaria, bisa tifus, bisa ini, bisa. Tapi kalau tifus gitu kan masih punya waktu yang lama untuk insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau demam berdarah, takutnya nanti jatuh ke demam berdarah yang berat. Jadi kalau ringan, itu namanya sakit virus, itu sebenarnya bisa sembuh sendiri. Banyak sekali yang kena demam berdarah tapi nggak ngerasa demam berdarah. Panas-panas, pusing-pusing, makan obat. Terus sembuh sama sekali banyak. Nah tapi ada juga yang berlanjut. Kalau berlanjut tuh
yang paling berbahaya hari keempat sama kelima. Biasanya hari pertama dikasih obat, naik lagi, kasih obat, panas lagi sampai hari ketiga. Hari keempat turun. Justru pada waktu turun itu berbahaya. Kadang-kadang trombositnya juga turun, ini turun shock. Nah, ciri-cirinya kalau yang berbahaya itu adalah perutnya sakit banget dan mutah-mutahnya masif. Mutahnya itu banyak. Kalau yang mutahnya dikit-dikit masih bisa ngobrol, masih bisa aduh aku kok pusing ya. Nah itu insya Allah gak apa-apa. Kalau yang berat ngomong saja males. Nah itu. Yang penting bisa bedain di sini. Kalau lah bagaimana cara bedain ini Bu? Pemeriksaan lab. Lainnya nggak bisa. Kita nggak bisa bedain panasnya karena tifus ataukah panasnya karena itu pada hari pertama dan kedua. Padahal yang berbahaya adalah hari keempat. Kalau dianggap tifus terus ya bahaya. Kalau pas shock sangat sulit untuk dibangunkan kembali. Nah itu terjadi pada keponakan saya itu. Nah jadi dokternya mendiagnosa demam berdarah itu setelah shock. Baru laboratoriumnya jadi. Nah maka kita harus punya. Saya udah bisikin dokter Ja'far bagaimana caranya ada suatu diagnosa cepat. Udah untuk itu aja. Ada virusnya apa enggak? Kalau ada virusnya awas. Kalau masih bagus di rumah saja banyak minum kelapa, air kelapa dan sebagainya. Nah tapi kalau ada gejala-gejala mual-mual, muntah-muntahnya eksesif, kemudian ada perdarahan di gusi atau di mana, larilah ke rumah sakit. Karena di rumah sakit Anda bisa langsung diinfus, nggak ada obatnya juga di rumah sakit. Cuman kita ngejokin air, orang itu bisa meninggal kalau kekurangan air gitu lah, karena ini keluar semua. Air itu keluar dari pembuluh darah. Dan kalau di rumah sakit bisa dikasih cairan yang menarik air itu kembali. Nah itu saja. Obatnya sih nggak ada gitu, nggak ada antibiotik juga nggak ada. Jadi itulah kewaspadaan. Maka jangan mau digigit nyamuk itu. Itu pertanyaan kedua. Memang warga negara sampai detik ini karena adanya omnibus law di bidang kesehatan. Kita tidak punya hak untuk menolak. Ya diakal-akalin sendiri bagaimana caranya menolak. Karena di dalam undang-undang itu kalau pas pandemik menolak vaksin bisa dipidana. Nah itu sedang kami urus. Kita sedang digugat lah ceritanya, kita sedang menggugat begitu. Jangan ada itu. Padahal tidak semua orang bisa divaksin COVID. Karena ada misalkan komorbid. Nggak usah dulu, mau diapain dulu. Kalau orangnya kayak gini, ini nggak perlu divaksin. Orang yang sudah mempunyai imunitas tinggi, nggak perlu divaksin. Jadi sebetulnya ada pilihan-pilihan. Tapi saya nggak tahu kenapa dikebiau-ya begitu. Dan itu maunya WHO memang begitu. Nah itu salah satu ketidakberdaulatan negara kita. Mudah-mudahan nanti presiden baru mudah-mudahan menyadari hal ini. Mungkin yang presidennya dahulu kan baru pertama kali jadi nggak sadar dikirainya vaksin itu Tuhan penolong. Nah itu mudah-mudahan untuk selanjutnya mereka paham. Saya kira itu jawabannya. Mudah-mudahan berdoalah, mudah-mudahan aturan-aturan itu bisa berubah. Monggo. Berikutnya nomor mic 10 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Sri Ningsih dari Injuring Klaten. Yang saya pertanyakan Ibu Dokter, kemarin tetangga saya kena DB 1 minggu di rumah sakit. Lalu pulang, adiknya kena lagi. Nah, yang saya tanyakan, apakah nyamuk yang sudah menggigit chip yang kena DBD tadi itu kalau menggigit yang lain, apakah yang lain itu bisa tertular lewat gigitan nyamuk biasa itu, Bu? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, tadi saya katakan bahwa Pak Ustadz itu kan gerah DBD. 2 hari sebelum panas, darahnya Pak Ustadz itu sudah mengandung virus. Walaupun beliau belum panas. Jadi 2 hari sebelum panas, itu kalau ada nyamuk yang menyedot darah, dia lapar kan, nyamuk itu lapar, nyedot darahnya Pak Ustadz. Kemudian dia terbangnya bisa 400 meter. Nah, itu gigit orang yang lain, itu otomatis virusnya berpindah ke orang lain itu. Jadi 2 hari sebelum panas dan 2 hari setelah recovery. Dulu recovery-nya cuma seminggu, tapi kali ini 2 minggu. Udah tahu ya, jadi bisa, bahkan orang yang belum sakit pun bisa menularkan kalau dia mau sakit. Kadang-kadang orang yang sakit ini tidak ambruk, tapi dia sudah ada virus yang ada di dalam tubuhnya. Itu digigit nyamuk, maka nyamuk itu akan menggigit orang lain lagi. Karena nyamuk itu butuh berapa orang? 8 orang untuk makannya dalam 1 hari. Jadi ya menularkan, ya itu memang begitu. Baik, berikutnya nomor mic 33 dipersilahkan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Marianto dari Teras Boyolali. Yang saya mau tanyakan Bu Siti, tadi jelaskan penyebab datangnya nyamuk itu air yang menggenang. Kejadian di tempat saya, di rumah saya itu, air di kolah itu kita tabungannya agak besar. Karena gini Bu, kalau tabungnya kecil, kadang air pam itu mati. Otomatis kita tampungnya agak besar, kemudian harus menutupnya itu kesulitan untuk menutupi bak air yang besar tersebut. Oh, penampung. Kemudian keduanya, ini. Ya. untuk masalah nyamuk yang menyebabkan demam berdarah itu menyebabkannya karena gigitannya kita sedang tidur. Kejadian gini Bu, kalau saat tidur itu kebiasaan saya itu tidurnya itu tidak pakai baju gitu loh. Karena apa? Kayak saya pulang kerja itu malam hari, pulang jam 9 malam baru pulang dari kerja. Dan saya kerja itu pulangnya kendaraannya bukan sepeda motor tapi sepeda gunung. Terus kan gembriobios gitu Bu. Makanya kalau pulang itu kalau mandi dulu kan nggak mungkin, maka langsung tidur itu kan sudah ngantuk. Tidur itu harus buka baju, otomatis kan kalau tertidur terkena nyamuk itu kan nggak terasa. Kalau terasa pun kayak ceblek gitu loh. Nggak terasa kan otomatis kan nggak sadar gitu loh Bu. Makanya bagaimana solusinya? Karena yang saya lakukan itu kalau malam hari itu kalau tidur itu matinya, lampunya saya matikan. Kamarnya ada baju-bajunya gitu. Karena kalau terlalu terang, dari Ustadz Bapak Dr. Jafar kemarin, kalau tidur itu untuk penyakit saya yang saraf ini, tidurnya harus dengan lampu yang agak redup. Kalau tidur dengan baju yang terbuka, istilahnya kalau pakai jaket itu juga sumuk, gembriobios itu gimana solusi terbaik? Apakah harus pakai hand body atau gimana itu? Karena kalau pakai lampu itu terus terang aja, saya ini uang miskin, beli lampu itu mahal gitu loh. Jadi gimana solusinya? Mungkin ada trik yang bagus. Kalau kita itu tidur tidak pakai baju itu, caranya gimana? Apa harus menutupi kelambu juga? Atau harus dengan lampu yang menyala dengan terang sekali gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa namanya? Yang penting itu prinsipnya jangan mau digigit nyamuk, udah gitu aja. Lo angel timen lo. Jangan Kak angel. Jangan, satu kita berusaha. Nomor 1 kita berdoa, baru kita berusaha. Usahanya supaya nggak ada apa namanya baju-baju. Wah, gimana kok kolah ya. Bagaimana caranya kolah itu tidak dipakai untuk bersarang nyamuk.
Karena kita masih lebih pintar daripada nyamuknya dong. Nah, misalkan kita kasih kawat nyamuk di atasnya kalau pas nggak dipakai, atau dikasih ikan itu loh, ikan sapu-sapu kalau nggak salah ya. Cupang. Ya, ikan cupang apa itu. Nah, itu kan itu, tapi nyamuk itu tidak pandang itu orang kaya apa orang miskin loh, Pak. Nah, dan berdoa mudah-mudahan nyamuknya mau gigit, nggak jadi Wah, misalkan begitu. Karena memang Allah itu ada, yang melindungi kita itu ada gitu. Ada saja nyamuk mau gigit, kok nggak enak ya, baunya lain gitu. Nah itu malah mungkin kelebihannya dari orang yang misalkan nggak suka mandi misalkan. Nah itu belum tentu orang, karena kita lihat justru orang-orang yang kasihan itu, misalkan ada orang yang sangat miskin sekali di sekitar tempat sampah, itu anak-anaknya itu malah sehat-sehat gitu. Padahal nggak divaksin, nggak diapa-apain, mainnya juga di dekat sampah, makannya juga kalau makanannya jatuh langsung dimakan. Tapi nah itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan memikirkan bahwa nyamuk itu akan mencelakakan hanya orang miskin gitu, bukan. Yang penting berusaha jangan mau digigit nyamuk. Nah tuh. Nyamuk, karena nyamuk itu yang siang itu demam berdarah. Yang malam lain lagi. Yang malam itu nyamuk kuleks. Itu dengan Wolbachia kuleksnya tambah meningkat. Itu nyamuk yang membawa penyakit radang otak. Wah, tambah serem. Itu malam. Jadi ini siang. Nah, jadi kalau siang ya siang itu untuk menghindari demam berdarah, kalau malam untuk menghindari penyakit yang lain. Maka mungkin kelambu akan nolong. Dulu waktu saya menjadi Menteri Kesehatan di daerah Indonesia bagian timur itu malaria, Masya Allah, wah banyak banget kasus malaria. Dan di sana orangnya itu memang suka tidur nggak pakai baju, gelundungan saja di depan. Nah akhirnya saya sebagai Menteri Kesehatan itu membeli kelambu, dan kelambunya dikasih obat, di mana nyamuk itu mendekat saja tidak bisa. Nyamuk di timur jauh lebih gede-gede daripada nyamuk yang di Jawa. Nggak tahu apa nyamuk di Jawa itu kecil-kecil tapi banyak, nyamuk di sana gede-gede tapi sedikit, kita nggak tahu. Jadi itulah malaria juga di mana-mana. Ini apa Pak Marianto tadi ya, penampungan air kalau kecil ketika air pump mati menjadi masalah. Kalau tidur, ya itu dia kolah itu dikasih aja ikan. Kalau saya tadi saya usulkan ember saja. Kalau ember kalau pas mandi dipenuhin. Nanti habis mandi dikurepke lagi sampai nggak ada air. Karena 2 cc air saja bisa untuk bertelur nyamuk. Jadi nyamuk habis gigit orang sakit, kalau dia lapar lagi gigit orang lain, sebagian dikasih virus ke orang lain, sebagian dia ditaruh sebagai telur. Telurnya tinggal di air yang menggenang itu. 2 cc air saja bisa. Daun keladi itu yang suka ada airnya setitik itu juga bisa untuk bertelur. Dia tinggal telur itu dia terbang. Setelah terbang nanti dia tinggal nanti 5 hari jadi jentik-jentik dan jadi nyamuk. Apakah ini siapa Pak Katino? Apakah trombosit turun pasti disebabkan karena nyamuk? Tidak harus. Bahkan kemarin baru diumumkan side effect dari vaksin AstraZeneca. Sampai kemudian AstraZeneca dituntut di Eropa sana dan kemudian kalah. Akhirnya dia mengakui bahwa vaksin yang AstraZeneca itu menyebabkan trombositopeni. Jadi trombositopeni itu adalah trombosit yang turun.
Tidak harus karena nyamuk, karena pernah disuntik vaksin COVID yang dari AstraZeneca, yang dari Inggris, atau dari Oxford. Nah itu sekarang mereka menyadari bahwa ternyata ada side effect trombositopenia dan semua produk dari seluruh dunia ditarik. Nah di Indonesia bagaimana? Kenapa Badan POM waktu itu memberikan izin edar? Nggak tahu side effect-nya kok memberikan izin edar, piye? Nah sekarang ternyata ada efek yang berbahaya. Darahnya jadi kental dan trombositnya jadi turun. Kenapa seperti itu? Karena vaksin dari AstraZeneca untuk COVID. Ini untuk COVID ya, bukan untuk demam berdarah. Untuk COVID itu memakai virus yang namanya adenovirus. Adenovirus itu adalah virusnya simpanse. Virus simpanse yang diboncengi dari DNA-nya COVID. Disampaikan supaya nanti tubuh kita untuk membuat antibodinya begitu. Tapi prosesnya memang membutuhkan adenovirus itu. Nah sekarang efeknya ketahuan, ternyata darah kita jadi kental dan trombosit kita turun. Dan itu sudah diakui sendiri oleh perusahaannya dan ditariklah produk-produk seluruh. Seharusnya pemerintah harusnya bertanggung jawab atas side effect yang terjadi pada rakyatnya. Tapi rakyat Indonesia itu baik-baik banget. Kalau kena side effect nggak ngerti, jadi nggak lapor. KIPI mengatakan di Indonesia tidak ada side effect-nya. Lu kok tahu nggak ada side effect-nya? Apa dia meneliti? Ya enggak. Nah itulah baiknya rakyat Indonesia. Selalu ya sudah nggak apa-apa gitu. Nah itu padahal Anda punya hak itu untuk protes. Disuntik monggo, nggak ngerti yang disuntikin apa AstraZeneca, apa Pfizer, apa monggo aja. Nah itu nanti kalau ada side effect-nya nggak tahu. Nah itu di Jepang telah diumumkan. Jepang itu ketika diberikan vaksin COVID, mereka langsung meneliti. Jadi ketika tahun 2020 sampai 2022 itu kanker itu ya begitu-begitu aja, sama dengan jauh-jauh sebelumnya. Begitu setelah selesai tahun 2022, vaksin COVID sudah melanda di Jepang. Sekarang angka kanker di Jepang jauh lebih tinggi. Terus pemerintahnya bilang siapa saja yang kena kanker dan ada riwayat diberikan vaksin ini ditanggung oleh pemerintah. Nah kemudian saya tanyakan sama Pak Dirut BPJS. Saya tanya Pak, apakah kalau ada orang yang radang jantung karena suatu side effect dari virus, side effect dari vaksin, apakah dibiayai pemerintah atau dibiayai BPJS? Ternyata dibiayai BPJS, BPJS masih lumayan. Nah kan kita nggak tahu Bu, itu dari apa ya, kalau dia datang ke rumah sakit kita biayai. Nah itu BPJS. Nah itu di Indonesia itu pokoknya apa-apa ya monggo kemawon gitulah, itulah yang mudah-mudahan membuat kita malah berumur panjang. Amin. Kita percaya Allah yang melindungi. Ada pertanyaan lain lagi? Satu lagi dari Dr. Budi ini. Nomor 27 Ibu, nomor 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Setio Budi Santoso dari perwakilan Wonogiri. Maaf saya tidak menanyakan tentang demam berdarah karena tadi Bu Siti menyinggung tentang Omnibus Law yang undang-undang terbaru yang dari segi kesehatan saya merasakan kehilangan pada saat dulu ada undang-undang nomor 36 tahun 2009. Penyakit itu ada 4. Fisik, jiwa, sosial, dan spiritual. Jadi penyakit itu ada fisik, jiwa, sosial, dan spiritual. Tetapi
di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 itu penyakit spiritualnya hilang. Tidak ada penyakit spiritual. Tolong nanti dipelajari tentang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Mungkin Bu Fadilah ada kesempatan untuk ya istilahnya bisa merevisi itu, karena yang namanya penyakit fisik itu kan hanya sementara kecil selama hidup di dunia ini. Kalau penyakit spiritual itu selama-lamanya. Kalau orang kafir, orang musyrik itu kan nanti penyakitnya di akhirat kholidina fiha. Tapi kalau orang sakit fisik hanya demam berdarah seminggu meninggal, sudah selesai, penyakit fisiknya hilang. Penyakit kanker juga hilang, sudah tidak ada penyakit fisik lagi. Yang ada penyakit spiritual, kalau sakit itu nanti akibatnya selama hidup. Begitu pula orang yang sehat secara spiritual, ya hidup di dunia enak, di akhiratnya enak. Tapi kalau orang di dunianya fisiknya bagus, kemudian punya penyakit spiritual, itu memang selama hidup di dunia mungkin enak. Tapi nanti di akhirat akibatnya mendapat azab dari Allah, kholidina fiha. Tapi kalau orang di dunia itu spiritualnya bagus, walaupun mungkin sakit fisik, ada kanker, ada demam berdarah tadi, kalau sabar malah berguguran dosa-dosanya, sehingga nanti di akhirat mendapat hasil dari sabarnya tadi. Tolong Bu Siti Fadilah untuk fisik, jiwa, sosial dan spiritual. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Nah, yang sekarang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Omnibus Law tadi itu spiritualnya hilang gitu. Ya. Nah, nanti tolong dipelajari itu, karena penyakit spiritual itu kan penyakit yang menakutkan. Orang sakit musyrik ya sudah kholidina fiha di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pertanyaannya tadi di Undang-Undang Nomor 36 2009 kalau nggak salah itu Undang-Undang Kesehatan ya. Itu kalau nggak salah itu yang membuat saya tahun 2009. Karena yang membuat insya Allah spiritualnya waras mudah-mudahan. Amin. Itu pertanyaannya, bareng di Omnibus Law kok spiritualnya hilang? Lah yang bikin emang sakit spiritualnya. Mereka tidak punya spiritual. Jadi ketahuan banget Omnibus Law ini sangat sesuai dengan kemauannya asing. Yang sekarang mereka sedang berjuang untuk membuat suatu perjanjian yang sangat membahayakan, yaitu Pandemic Treaty. Pandemic Treaty itu kasarannya itu akan maksa orang seperti maunya dia. Dan kalau sudah ada pandemik atau epidemik di dalam satu negara, maka WHO adalah penguasanya. Aturan-aturan nasional tidak berlaku. Maka muncullah Omnibus Law itu untuk menyesuaikan dengan Pandemic Treaty. Itu sangat melanggar kemanusiaan. Sangat melanggar hak-hak asasi manusia, melanggar kemanusiaan, dan itu adalah kejahatan sebetulnya. Dan sekarang juga sedang digugat terus Bapak. Tapi apakah berhasil apa tidak, kalau mereka masih sakit spiritual, ya nggak berhasil. Lah yang bikin spiritualnya sakit kok disuruh naruh spiritual, ya pasti nggak mau ya dia. Dia merasa waras padahal sakit. Nah, bagaimana supaya Omnibus Law itu, jangan Omnibus Law, itu satu-satunya jalan kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tanggal 18 Agustus 1945. Karena Omnibus Law itu sesuai dengan Undang-Undang 2002, di mana undang-undang dasar yang dulu dibuat oleh kaum ulama juga itu diobrak-abrik pada tahun 98 sampai 2002. Di situ undang-undangnya menjadi liberal, undang-undangnya menjadi menggarisbawahi keduniawian, tidak ada spiritualitasnya. Nah, sekarang mudah-mudahan nanti presidennya yang baru
bisa kita kembali ke UUD 45 yang asli, insya Allah itu jauh lebih mendekat pada rakyat, mengakui kedaulatan rakyat. Negara ini punya kita, bukan punya pemimpin. Pemimpin itu, pemerintah itu tidak ada pemerintah kalau tidak punya rakyat gitu. Jadi ibu itu yang punya negeri ini. Ibu harus berani bersuara, ibu harus berani berpendapat. Karena DPR sudah tidak bisa kita percaya, nun sewu. Nah, semua orang kalau ditanya juga, DPR lebih banyak mewakili partai, bukan mewakili rakyat. Walaupun kalau untuk dipilih jadi DPR butuh rakyat, tapi begitu sudah kepilih, dia bersujudnya pada partai, bukan bersujud pada kemanusiaan, bukan bersujud pada rakyat. Dan makanya rakyat harus sadar, harus menyadari dengan segala macam apa yang melindungi diri kita sendiri. Itu yang kenapa saya ada di sini, kenapa MTA itu ada divisi tentang kesehatan khusus. Itu luar biasa. Karena di dalam jasmani yang sehat kita bisa beribadah dengan maksimal. Jadi jangan diabaikan kesehatan di dalam kita beribadah. Menjaga kesehatan saya kira juga sunnah ya Pak ya. Barangkali itu sunnah, wajib malah. Wajib karena dengan kita sehat kita bisa udah lah bisa nolong orang lain, bisa kita mencari uang untuk bersedekah dengan orang lain dan sebagainya. Dan kita bisa beribadah dengan semaksimal mungkin. Masih adakah pertanyaan? Masih baru jam 11. Masih ada waktu sampai jam 12. 2 pertanyaan lagi. 40, 47 dari lantai dan dasar. 40. 40 nggih. 47 dan 40. 27. 27 dari lantai dasar. 40. 27 dan 40. Baik, silahkan nomor 27 dulu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bu Dr. Fadilah Supari, saya akan menindaklanjuti mensosialisasi yang memakai kelambu tadi. Diperkenalkan dulu Ibu, mohon maaf. Saya Ibu Khairiyah dari cabang Banyudono 2, perwakilan Boyolali. Saya ingin menindaklanjuti yang tadi memakai kelambu. Kelambu itu sebetulnya tidak mahal, hanya dibikin pakai kain yang transparan, dibikin kotak. Karena saya pengalaman mendampingi suami hidup di Papua. Di Papua itu nyamuknya sangat ganas, sangat besar-besar, sangat mematikan karena malarianya betul-betul menakutkan manusia. Tapi karena pengalaman saya mendampingi ikut suami di Papua, saya selalu tidurnya selalu memakai kelambu. Jadi terhindar dari nyamuk yang sangat berbahaya. Karena nyamuk malaria itu nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak pas sore, dia membawa virus, menularkan kepada kita. Malarianya banyak sekali. Waktu Ibu Siti Fadilah Supari sering berkunjung ke Papua, saya sering mengikuti beliau, maksudnya datang pada event-event beliau. Itu jadi kelambu itu sebetulnya tidak mahal. Kalau kita kreatif, kita bisa bikin sendiri, kayak kelambunya militer, kayak kelambunya tentara. Karena saya selalu sampai sekarang pakai kelambu dari dulu suami punya, dulu dipakai tugas ke pedalaman-pedalaman masih ada. Saya pakai tidur, kalau tidur saya selalu memakai kelambu itu, jadi terhindar dari gigitan nyamuk. Iya. Untuk itu ini hanya testimoni pengalaman dari saya. Sebetulnya kelambu itu ada yang murah, ada yang tipis itu transparan. Nanti kalau siang digulung ke atas, jadi kelambunya itu kotak, jangan ada yang pakai pintu. Kalau yang pakai pintu itu terpasang sudah memang, tapi biasa nyamuk sudah menghinggap di sudut-sudut. Tapi kalau kelambunya militer, kalau siang kan digulung ke atas. Terus nanti kalau mau tidur, beliau-beliau baru menurunkan kelambu itu di seluruh badannya. Jadi badannya di tengah-tengah kelambu, nyamuknya nggak akan mengejar kita untuk menggigit.
Untuk itu pengalaman saya mudah-mudahan bisa membantu sedikit warga-warga yang mungkin banyak nyamuknya, bisa dipakai. Pakai kain-kain apapun, kain yang transparan itu bisa. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun testimoninya. Nah, mestinya nanti Ibu dengan ibu-ibu MTA berunding bagaimana membuat kelambu yang murah. Kelambu MTA. Jadi kayak tudung saji itu. Jadi dilempit begitu bisa tuh kita tidur dikerodongin begitu. Nah itu juga bisa, itu sampel itu. Nah itu kalau MTA bisa membuat, coba nanti dipikirin bagaimana praktis dan supaya murah sehingga bisa membeli kelambu di MTA. Nah itu nanti coba dipikirkan ibu-ibu tadi, tolong pemikirannya bagaimana potongan kelambu yang paling simpel dan bisa murah. Kalau dibuat 8.000 kelambu kan harganya bisa murah. Dan dikasih label MTA lah. Baru lihat MTA-nya saja nyamuknya udah lari. Betul, menurut saya kelambu cukup efektif untuk mengusir nyamuk. Selain sekitarnya juga dibersihin loh ya. PSN dengan 3M itu harus dilakukan tiap hari Jumat. Ibu gerakkan sekitar ibu di sana bahwa tiap Jumat harus begini, tiap Jumat harus ayo kita kumpul, bersihin sekeliling kita. Tempat-tempat tetangga yang, wah ini masih ada air, ini nggak boleh, ini masih ada ini, ayo kita ambil jentik-jentiknya. Mana kolahnya tadi, yang punya kolah tadi ada jentik-jentiknya enggak? Kelihatan kok pakai senter, disenteri begitu, jentik-jentik itu kelihatan dan bisa kita ambilin pakai kayak saringan ikan itu yang begini ada ini, jadi kayak saringan teh itu loh. Nah itu bisa untuk ngambilin jentik. Kalau kelambu nanti mudah-mudahan MTA bisa memproduksi kelambu MTA. Nah itu yang murah dan memenuhi syarat gitu. Nanti ibu itu siapa tadi, ibu siapa yang dari Boyolali, nanti bisa cerita bagaimana bentuknya, bagaimana kainnya. Sebetulnya ada kok kawat kelambu itu ada, bukan yang transparan. Kok transparan kan nggak ada lubang-lubangnya, nanti ada lubang-lubangnya kecil-kecil. Ada kain kelambu, ada kain kelambu, nggak mahal. Ada pertanyaan yang lain? Berikutnya nomor mic 40. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari lantai 4. Oh iya, nggak kelihatan. Oke, perkenalkan Bu Dokter, nama saya Andi Aminuddin dari cabang Tunjungan, perwakilan Blora. Mohon izin bertanya dengan 2 pertanyaan yang singkat Bu Dokter. Pertanyaan pertama, apakah semua penyakit yang disebabkan oleh virus mampu menstimulasi tubuh membangun antibodi secara mandiri? Kemudian yang kedua, berkaitan dengan demam berdarah, karena dia juga disebabkan oleh virus. Lebih spesifik lagi, apakah orang yang sudah pernah menderita demam berdarah ataupun juga hepatitis A ini masih ada kemungkinan nanti mengidap penyakit yang sama, ataukah dia sudah kebal dengan 2 penyakit tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi apakah penyakit yang disebabkan oleh virus itu, semua virus bisa membuat antibodi? Sebetulnya harusnya bisa. Kalau orang itu imunitasnya bagus, orang itu sehat banget, itu virus mental semua. Ada loh orang yang tidak pernah sakit,
Padahal virus sempat masuk tapi dijawab terus. Jadi maka yang penting Anda adalah imunitasnya yang harus bagus. Imunitas yang bagus itu bisa kita capai dengan suatu cara hidup yang sehat. Tidur cukup, makannya yang benar. Lah kalau kita sebagai umat Islam, tirulah Nabi Muhammad. Kita berhenti sebelum kenyang, yang dimakan apa saja. Nanti barangkali ada itu mestinya MTA punya tuh makanan yang sehat itu seperti ini, itu seperti Nabi Muhammad saja kita tirunya. Kemudian kalau Anda punya penyakit harus dikontrol atau dikendalikan. Kemudian Anda jangan stres. Insya Allah jamaah MTA tidak akan stres karena berpegang teguh pada Al-Quran, ngerti Al-Quran bisa bicara, itu Anda itu beruntung banget. Karena Al-Quran itu segala-galanya. Jadi mudah-mudahan dengan Al-Quran itu Anda tidak akan stres. Terus kemudian olahraga kecil. Saya kira kalau ibu-ibu ini olahragawan semua. Karena dari bangun tidur, itak-itik, ke dapur, kemana itu. Ibu itu kalau diukur, wah itu pasti 10.000 langkah lebih itu. Nah itu sudah cukup olahraga seperti itu. Kalau ditambahin lagi jalan kaki 1/4 jam atau setengah jam, lebih bagus lagi. Tapi kalau kita ukur, kita jalan-jalan di dalam kamar, dalam rumah itu juga sudah cukup olahraga. Nah kemudian pertanyaan kedua, apakah orang yang DBD akan bisa kena DBD lagi? Justru DBD itu biasanya pada orang yang udah pernah kena. Justru DBD. Kalau hepatitis itu memang sangat sulit untuk sembuh ya. Mungkin kalau hepatitis itu sepertinya kambuh gitu, bukan kena lagi. Tapi kalau DBD seperti Bapak Ustadz itu, ini yang keduanya Pak. Nah buktinya Bapak Ustadz. Loh saya itu di sini diundang untuk menginikan demam berdarah, kok Bapak Ustadznya kena lebih duluan gitu lah. Jadi memudahkan saya untuk memberikan contoh. Contohnya luar biasa, justru pemimpin kita yang ada di sini. Nah itu namanya petunjuk Allah, itu namanya. Dan beliau recovery-nya juga hampir 2 minggu. Jadi pokoknya istirahat penting banget. Istirahat itu apa? Untuk supaya tubuh kita membuat antibodi. Tubuh kita jangan sampai ada virus lain yang masuk. Nah itu. Jadi justru demam berdarah itu pada orang yang pernah demam berdarah. Kenapa begitu? Saya belum memperdalam itu. Tapi yang itu ciri khasnya. Maka vaksin itu diberikan pada orang yang belum pernah, tidak boleh diberikan orang yang belum pernah DBD. Vaksin yang Dengsia tadi. Itu. Nah saya kira nanti kalau bangsa vaksin begitu, mudah-mudahan divisi kesehatan dari MTA bisa memberikan tuntunan begini dan begitu, dan mudah-mudahan Pak Dr. Ja'far itu kelambu itu ditindaklanjuti, kemudian laboratorium home visit itu juga ditindaklanjuti. Kalau kita punya laboratorium sendiri, ininya sendiri, saya kira jamaah MTA akan lebih tentram, lebih nyaman. Apalagi Bapak? Mengingat waktu Ibu, kami cukup dari Ibu. Kami ucapkan banyak terima kasih atas ilmu, pelajaran, tausiah dari Ibu dari Ibu Siti Fadilah. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kami dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo Ibu untuk bisa menutup. Iya, saya kira sampai di ujung ya itu adalah pesan-pesan saya. Mudah-mudahan jamaah MTA ini istiqomah dan kita tambah bersatu, tambah lama tambah banyak, dan mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan Anda itu beruntung benar selalu diingatkan dengan Al-Quran, dan saya pun juga akan mengikuti terus dengan link. Ternyata sekarang sudah punya
TV yang langsung, jadi bisa diikuti dari Jakarta. Alhamdulillah, mudah-mudahan terusnya, dan ibu-ibu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mulai sekarang jangan mau digigit nyamuk. Tidak ada nyamuk yang baik, tidak ada nyamuk yang membuat kita tersenyum. Kalau ada nyamuk yang mesti ceplek ya. Nah itu, nah mudah-mudahan lindungilah anak-anak Anda, saudara-saudara Anda dari gigitan nyamuk. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.